Sleep till I come home. Dream of something sweet. I will be there soon to wake. Assalamualaikum. Bang, iya, balik. Kita maafin saya ganggu waktu tak sebentar ini. Ada beberapa hal yang perlu dipercakapkan terkait aktivitas di sekolah, khususnya di sekolah yang Bapak pimpin ini. Terkait dengan kasus-kasus yang tentunya pasti sering terjadi di lingkungan sekolah. Ada banyak hal sebenarnya kasus-kasusnya, apalagi terkait dengan pengambilan keputusan. Ini tidak lepas dari tanggung jawab seorang pimpinan, Bapak selaku kepala sekolah di sini. Banyak kasus yang pastinya yang sudah diselesaikan dan ada beberapa hal yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, dari beberapa kasus yang sudah Bapak tangani, kira-kira bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ini ya, atau kasus rujukan moral? Iya. Ini bukan yang sepengetahuan saya tentang dilema etika itu kan benar dan benar. Ya, betul sekali. Kemudian bukan terkait benar dan salah. Ya. Memang dilema etika ini banyak terjadi termasuk di dulu. Ya, jadi menurut saya cara mengidentifikasi itu adalah kalau itu berkaitan dengan pelanggaran norma, pelanggaran sopan santun, berarti dia rujukan moral. Kalau dia kebalikan dari itu berarti dia dilema etika. Jadi diidentifikasi dulu. Nanti setelah selesai identifikasi baru kita mengambil keputusan. Ya, Nah, sepanjang identifikasi kasus-kasus tersebut bisa dibedakan ini kasus yang dilema etika, ini kasus yang masuk kategori rujukan moral. Nah, kira-kira sebagai pimpinan Pak, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan ini untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin? Iya. Kalau dilema etika itu memang kita dihadapkan kepada masalah yang sebenarnya keduanya benar, tapi harus memilih salah satunya. Tapi menurut saya ada jalan ketiga yang bisa kita tempuh supaya kedua hal ini bisa berjalan. Ya, Bisa berjalan. Katakanlah misalnya di kelas katakanlah itu ada penerimaan siswa yang mungkin agak lambat menerima pelajaran. ya, Tetapi pada saat yang bersamaan ada siswa yang memang cepat menerima pelajaran. Bagaimana sikap sekolah itu bisa Jadi kalau saya menghadapi masalah seperti ini, sebaiknya belum etika ya, sebaiknya jangan ditinggalkan, jangan salah satu ditinggalkan, tapi carilah jalan keluar dari ketiga yang kira-kira meskipun biasanya tidak dilakukan secara bersamaan, tapi bisa kita laksanakan duluan. Termasuk kasus-kasus yang menimpa guru misalnya. Di satu sisi seorang guru misalnya mau melaksanakan tugas dengan baik, tapi pada saat yang bersamaan ada kepentingan pribadi yang harus pada saat itu juga dilaksanakan. Ya, misalnya dalam musibah dan sebagainya misalnya. Mana yang harus kita lakukan itu tidak mungkin berbanyak langsung dilaksanakan secara bersamaan. betul. Ya, pasti salah satunya, dan saya kira disitulah peran yang saya katakan tadi, ada solusi yang betul yang bisa kita lakukan supaya rumah ini bisa dilaksanakan meskipun misalnya tidak dalam waktu yang bisa. Tadi sudah dijabarkan terkait dengan
solusi dan identifikasinya. Selanjutnya Pak, selama ini menangani kasus dilema etika, kalau saya tangkap tadi lebih ke kasus dilema etika yang mungkin sering terjadi di sekolah informatik ini. Nah, hal apa saja yang kira-kira efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus tersebut itu? Ya. Memang kalau sebenarnya kasus di sekolah itu ya tidak hanya dilema etika, meskipun memang lebih banyak ke situ. Kita moral juga banyak kejadian. Ya, dilema etika itu banyak yang kita yang penting begini. Kalau ada dilema, kita katakan ada kasus yang dihadapi seorang pimpinan misalnya, ya seorang pimpinan ya bagaimana misalnya memberikan ruang dan kira-kira guru ini merasa nyaman untuk melakukan itu. Ya, sebagai seorang pimpinan misalnya, yang paling penting itu adalah mengidentifikasi terlebih dahulu. Setelah itu memberikan keputusan kira-kira mana yang terbaik untuk dilakukan oleh guru misalnya. Mereka begitu. Iya. Menarik sekali dari tahapan-tahapannya. Tentunya dalam mengambil keputusan sepanjang kasus-kasus yang sudah terjadi, pasti sebagai pimpinan tidak lepas dari berbagai tantangan. Ada saja tantangan yang selalu menghambat dalam pengambilan keputusan ini. Nah, kira-kira tantangan apa saja yang selama ini Bapak hadapi terkait dengan pengambilan keputusan ini? Yang paling banyak sebenarnya itu pada satu sisi kita mau menerapkan atau mau menerapkan aturan dengan baik, tapi pada saat yang lain ya, ada rasa kasihan, ada rasa iba dan seterusnya. Ya, ada rasa empati yang kita berikan kepada seseorang misalnya. Tapi pada saat yang bersamaan kita harusnya melaksanakan itu sesuai dengan aturan. Nah, disinilah peran pimpinan dan ya seharusnya idealnya sebenarnya ya kembali ke aturan itu. Ya, seperti apa aturan itu, seperti itulah kita melaksanakan sebenarnya. Apalagi kalau berkaitan dengan pendidikan moral itu ya. Iya. Oke. Selain dari tahapan-tahapan yang tadi, misalnya pada satu ketika sebagai pimpinan dihadapkan kasus apakah dilema etika atau bujukan moral. Nah, kira-kira adakah tata kelola waktunya yang direncanakan oleh pimpinan atau kepala sekolah dalam hal ini, atau menjadwalkan atau langsung diselesaikan dalam penyelesaian masalah? Apakah diselesaikan di tempat atau butuh waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, sebenarnya semuanya bisa dilakukan sebenarnya, tetapi yang paling banyak kita lakukan itu ya harusnya ada jadwal yang kita tetapkan, karena ini kan memimpin di sekolah itu kan tidak bisa dilakukan oleh hanya seorang kepala sekolah. Dia harus kolektif, dan saya kira perlu sosialisasi, perlu pembicaraan dengan semua teman-teman, semua stakeholder di sekolah, guru terutama teman yang berbicara untuk menyelesaikan suatu masalah. Saya kira semua masalah saya kira seperti itu bahwa memang harus dibicarakan dengan semua stakeholder pendidikan dan sekolah. Tapi itulah yang saya katakan tadi bahwa kasuistik sebenarnya bisa jadi masalah yang kita katakan tidak terlalu berat bisa diselesaikan pada saat itu. Jadi pada saat yang bersamaan misalnya ada masalah yang memang perlu ketajaman analisa yang lebih jauh ya, saya kira itu perlu dibicarakan. Artinya tingkat kesulitan kasusnya berbeda-beda, ada yang bisa langsung diselesaikan pada saat itu di tempat,
dan memang ada yang butuh waktu mencari solusi. Kita jadwalkan. Iya. Jadwalkan yang tadi kan. Betul. Nah, dalam menjalankan itu Pak, selain tantangannya, apalagi kalau dijadwalkan kasusnya agak rumit, tentu saja ada pihak-pihak terkait. Nah, apakah ada lembaga atau orang tertentu yang membantu Bapak sebagai pimpinan dalam menyelesaikan kasus-kasus ini sehingga bisa mengambil sebuah keputusan? Iya. Di sekolah itu kan ada hierarki organisasi yang harus kita ikuti. Dan saya kira kalau mau dibahasakan secara sederhana, semua temuan terlibat. Ya, guru, ya. Tapi kan itu yang saya katakan tadi bahwa ada hierarki di sekolah. Tupoksi di sekolah itu kan jelas. Ya, tupoksi di sekolah. Semua berperan. Ya, semua berperan. Ya. Bisa jadi digunakan untuk sarana atau membantu kita dalam pengambilan keputusan. Agar tidak lepas juga tanggung jawab kita sebagai pimpinan bahwa jangan sampai ada image di belakang bahwa hasil keputusan itu tidak bisa. Tidak boleh. Ya, dari rangkaian percakapan kita tadi Pak, mulai dari identifikasi masalah, langkah-langkah pengambilan keputusan, sampai di tahap faktor pendukung yang membantu kita dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang selama ini Bapak selaku pimpinan itu bisa Anda petik menjadi sebuah pengalaman pengambilan keputusan di dilema etika? Jadi ada beberapa hal menurut saya menjadi pembelajaran. Yang pertama, pengambilan keputusan itu jangan setengah hati. Jangan setengah hati, kembalikan ke regulasi. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan itu harus dirasakan manfaat dan senang oleh semua. Ya, semua harus senang dengan keputusan itu. Yang tak kalah pentingnya adalah dalam pengambilan keputusan itu jangan selalu bermain di ranah perasaan. Ya, kembali kepada aturan. Saya kira kalau ini yang bisa kita lakukan. Ya. Yang kedua tadi, poin yang kedua yang saya ingin garis bawahi itu adalah pengambilan keputusan itu jangan sampai ada yang merasa tersakiti. Ya, jangan ada yang merasa tersakiti. Semua harus merasa senang. Ya, kalau misalnya bisa, ya, katakanlah kita diharapkan kepada dua pilihan yang sulit untuk kita ambil keputusan, sebaiknya memang ada solusi yang ketiga yang kita lakukan supaya kedua hal ini bisa kita laksanakan dengan baik meskipun misalnya waktu ini. Saya kira itu lebih bijak ketimbang harus memilih salah satunya, karena sulit itu kalau dia misalnya diberikan kepada pilihan misalnya yang di satu sisi ada juga urusan kepentingan kelompok atau pribadi yang juga mendesak pada saat yang bersamaan juga ada kepentingan dinas yang harus kita lakukan. Untuk memilih itu rasanya kita pasti kesulitan. Makanya saya katakan harus ada solusi yang berbeda yang bisa kita lakukan supaya kami bisa berjalan. Luar biasa. Saya kira cukup Pak. Artinya apa, dengan pemahaman dengan konsep yang Bapak miliki sekarang selaku pimpinan, saya yakin kepemimpinan Bapak dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah luar biasa sekali, dengan memperhatikan ini jelas sekali mana dilema etika dan rujukan moral, apalagi dengan langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan yang sangat luar biasa dan menjadi pembelajaran saya secara khusus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Minta maafin saya ganggu waktu tadi. Oh, tidak ada masalah. Silakan. Ada beberapa hal yang mau saya diskusikan dengan kita Pak terkait dengan program kami di Guru Penggerak. Oh, dari Guru Penggerak ya? Iya. Oh iya. Kebetulan kami sampai di tahap ini dan ada beberapa yang saya butuhkan terkait dengan wawancara di kegiatan Guru Penggerak, apalagi terkait dengan bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang dialami di sekolah Bapak, apalagi Bapak sebagai pimpinan di sini. Iya.
Kira-kira sepanjang Bapak sebagai pimpinan di sini, ada tidak kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral yang selama ini Bapak sebagai pimpinan di sini hadapi? Ya jelas ada karena apalagi di satuan pendidikan seperti Sipil Masamba ini sebenarnya dalam melaksanakan tugas keseharian kami di sekolah Pak sebagai kepala sekolah itu bahkan kita biasa dihadapkan dengan kasus yang sangat kompleks betul, ya, sangat kompleks, dan itu masuk dalam kategori dilema etika kasus tersebut. Ya. Jadi mungkin seperti itu yang Bapak maksud. Nah, kalau kita mau mengidentifikasi itu, ya jelas dilema etika ini kan bagaimana memutuskan atau menarik satu keputusan terhadap dua hal yang sama pentingnya, sama-sama benar, dan ini memang sifatnya dilema Pak. Dilema. Jadi banyak hal yang biasa kami hadapi di sini selama saya di sini, biasa terkait dengan peserta didik, terkait dengan tenaga pendidik atau guru dan tenaga pendidikan atau staf. Nah, bagaimana caranya mengidentifikasi itu adalah melihat dari tata tertib saja Pak. Tata tertib kalau terkait dengan peserta didik, tata tertib untuk siswa di sekolah, terkait dengan pegawai, guru dan staf itu terkait dengan tugas pokok itu. Ya seperti itu. Kalau itu menghadapi tenaga pendidik atau siswa, ya di sini saja dasarnya. Nah misalnya ada siswa, ini pengalaman ada siswa kami kelas 9 itu kami sudah berikan pembinaan, bahkan rapat dengan komite, ketua komite. Ini sebenarnya tidak sanggup mengikuti tata tertib yang ada. Ya. Tapi di sisi lain aturan untuk mengeluarkan ini sudah tidak berlaku lagi, karena di sekolah ramah anak ini, apalagi kami sekolah ramah anak itu aturannya siswa tidak boleh putus sekolah. Nah di sinilah dilemanya Pak, tinggal di sekolah jadi bumerang juga bagi siswa lain, dikeluarkan juga menyalahi aturan. Nah dilemanya di sini. Jadi saya mengambil keputusan bahwa anak ini tetap sekolah karena memang ini adalah amanat undang-undang. Tinggal kita yang berupaya bagaimana melakukan pembimbingan secara kontinu karena ada alur-alur tertentu Pak. Ya seperti itu. Ya, apalagi sekolah kita ini sekolah ramah anak, sedangkan dilema etikanya di satu sisi kita mau keluarkan, kita menabrak aturan ramah anak lagi. Iya, karena tidak boleh putus sekolah. Ya, tidak boleh Pak, karena memang harus ada rekomendasi dari unit P3A, ya, baru kita keluarkan dari unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan yakin saya bahwa anak itu tidak boleh, rekomendasi akan turun, intinya tidak boleh putus sekolah. Ya seperti itu. Ya, kalau terkait peserta didik, ya. Kalau terkait tenaga guru atau tenaga kependidikan, staf dan lain-lainnya, ya biasanya dia melakukan suatu kegiatan, ya, kegiatan sementara seakan-akan ingin menyampingkan tugas pokok yang ada. Nah ini perlu saya putuskan, yang mana yang perlu saya setujui di sini. Tapi perlu ada kebijakan dengan berbagai macam kepentingan. Kebijakan itu muncul ada beberapa asas. Kita lihat itu asas manfaat, ya, asas manfaatnya. Siapa tahu kegiatan itu memang penting dan tidak bisa diwakili Pak. Mau tidak mau, ya kita berikan kebijakan, kita setujui. Tinggal bagaimana mengatasi yang ada di sekolah. Disitulah tanggung jawab kita sebagai pimpinan dan wakil kepala sekolah bekerja sama dengan teman-teman yang ada. Berdasarkan kasus dilema etika tadi, nah bagaimana Bapak sebagai pimpinan ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin? Yang jelas kita punya langkah-langkah. Ya. Jadi langkah pertama itu
kalau ada hal yang bersifat dilema etika pasti masuk di meja pimpinan. Ya, setelah saya analisa kasus itu, saya akan panggil wakasek saya yang sinkron atau berhubungan dengan urusannya. Ya. Nah, misalnya itu seorang guru, saya panggil wakasek urusan kesiswaan. Salah satu contoh, ini ada guru olahraga saya. Guru olahraga saya ini ada surat izinnya ikut pekan olahraga provinsi di Sinjai. Ini surat tugasnya ini diketahui oleh Bupati, Pak. Ya. Bupati ini berangkat kemarin. Nah, ini meninggalkan tugas pokoknya. Saya tetap setujui karena ini ada unsur loyalitas. Sebagai kepala sekolah masa saya tidak menyetujui ini, tapi tetap saya koordinasi dengan wakil kepala sekolah urusan kesiswaan dengan pengawas bina bagaimana mengatasi yang ada di sekolah. Seperti itu. Artinya secara prosedur dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi itu adalah langkah-langkah terbaik yang diambil dalam penanganan kasus-kasus dilema etika yang ini. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang tadi sudah disampaikan? Hal yang paling efektif itu adalah kita ambil dari pertimbangan manfaatnya, asas manfaat, loyalitas, asas kemanusiaan. Nah, jadi setelah kita analisa itu ketiga asas itu, otomatis kami bisa membuat satu keputusan, menentukan yang mana kita lebih utamakan. Meskipun kedua-duanya benar, tapi kita lebih cenderung mengutamakan hal yang tidak bisa diwakili. Tidak bisa diwakili, tidak bisa ditunda. Kemudian yang satunya, ya, kita berusaha bagaimana mengantisipasi di sekolah. Seperti itu, Pak. Selanjutnya mungkin Pak, ini adalah penanganannya. Nah, kira-kira dalam pengambilan keputusan itu tentunya pasti ada tantangan. Pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang disampaikan, berdasarkan asas-asas yang sudah disampaikan tadi. Pasti ada tantangan terkait dengan pengambilan keputusannya. Bagaimana caranya Bapak sebagai pimpinan ini? Logikanya memang pasti ada pro kontra, meskipun kita hanya beberapa orang saja. Ya. Pasti ada pro kontra. Kira-kira bagaimana ini? Nah, disinilah yang bersifat tantangan. Nah, dengan mempertimbangkan asal loyalitas terkait dengan guru saya tadi ini yang ditugaskan, guru olahraga, karena ini kegiatan di provinsi, Pak, kebijakan ini lebih tinggi, Pak, karena ini langsung diketahui oleh Bupati. Ya, jadi ini pejabat daerah. Jadi mau tidak mau tetap saya setuju yang ini. Nah, disitulah tantangannya menarik suatu keputusan yang tidak ada alasan untuk menolaknya. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Nah, tantangan ini perlu kita jawab. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Mengatasi tugas pokok yang ditinggalkan guru tersebut. Seperti itu, Pak, tantangannya. Tentunya pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan, apalagi tadi ada jelas pasti ada pro kontra. Pasti ada pro kontra. Kadang wakil kepala urusan keberatan juga. Pak, gimana pembelajarannya anak? Mereka punya hak untuk mendapatkan pembelajaran dari gurunya. Pengawas bina juga kadang seperti itu. Tapi karena kegiatan ini tidak bisa diwakili, dan tidak ada solusinya. Apabila kita tidak menyetujui itu, ya kita lihat bagaimana dari sisi mana yang bisa ada solusinya. Jadi otomatis kita setujui yang ada solusinya, kita tinggal benahi apa yang ada di sekolah. Nah, itulah tantangannya. Nah, meskipun kita termenung merefleksi itu, kadang sehari setelah keputusan ini saya masih refleksi, Pak. Benar tidak ini, bagus tidak ini, efektif tidak ini keputusan yang saya ambil. Tapi keputusan itu saya anggap kembali pada diri saya, ini adalah keputusan bersama
wakil kepala sekolah dan pengawas bina. Apapun risikonya, ya disitulah tantangan kita sebagai pemimpin. Berhasil tidaknya sekolah yang kita pimpin terpulang kepada kita sebagai kepala sekolah. Seperti itu, Pak. Terkait dengan penanganan kasus tadi, kalau misalnya apalagi ada kasus yang dialami di sekolah yang Bapak pimpin ini, ada beberapa tadi kasus yang sudah sampaikan. Nah, terkait dengan manajemen waktu yang Bapak miliki, apalagi saya tahu sebagai pimpinan kepala sekolah pasti jadwalnya padat. Nah, kalau misalnya ada kasus-kasus dilema etika itu, apakah ada tata kelola yang disiapkan oleh sekolah sendiri atau penanganan kasus ini terjadwal? Dan kalau misalnya ada kasus dilema etika, dijadwalkan untuk penanganan kasusnya atau langsung diselesaikan atau seperti apa? Sebenarnya tidak terjadwal. Karena kasus juga ini tidak punya jadwal. Ya, jangan sampai saya buat jadwal, kasusnya tidak ada. Ya. Sementara tugas-tugas yang lain banyak, tugas manajerial dan lainnya. Nah, tidak terjadwal, tapi manakala ada kasus itu yang masuk dalam kategori dilema etika, saya langsung bergerak pada saat itu juga. Untuk mengambil suatu tindakan. Kecuali kalau saya tidak ada di tempat, misalnya ikut rapat koordinasi atau ada urusan di luar sekolah, itu urusan kurikulum tetap menunggu pimpinan, tetap menunggu saya untuk mencari solusi untuk menarik keputusan. Karena di sekolah ini kan tidak sebagai kepala sekolah adalah penarik keputusan, meskipun harus tetap koordinasi dengan pengawas bina. Seperti itu, Pak. Selanjutnya, Pak, kalau misalnya dalam pengambilan keputusannya, tentu pasti ada orang-orang yang dilibatkan supaya membantu Bapak dalam mengambil keputusan sehingga keputusannya itu bukan menjadi keputusan sepihak. Nah, kira-kira untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan ini, adakah orang-orang tertentu yang membantu Bapak sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan? Wakil kepala sekolah dengan pengawas bina, koordinasi saya. Jadi terkadang ada ya kasus dilema etika itu saya langsung putuskan, menarik keputusan bersama dengan wakil kepala sekolah. Terkadang juga harus melibatkan pengawas bina dalam artian tetap koordinasi. Nah, yang sangat membantu di sini dua orang tersebut, wakil kepala sekolah dengan pengawas bina, meskipun hanya koordinasi. Dan apapun keputusan setelah koordinasi dengan pengawas dan wakil kepala sekolah, itulah saya anggap keputusan yang paling tepat. Ya, itulah yang paling tepat. Karena memang dilema, Pak. Benar, benar. Ya, seperti itu. Ya, ini sepanjang percakapan kita tadi, Pak, terkait dengan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan, siapa-siapa yang dilibatkan, prosedur dan lain sebagainya. Kira-kira dari percakapan ini, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pembelajarannya itu adalah menarik keputusan dari masalah yang kompleks. Karena ini terkait dengan dilema, di mana ini tidak bisa didapatkan dari bangku kuliah, dari sekolah-sekolah formal. Ini terkait dengan pengalaman-pengalaman di satu unit kerja atau instansi. Nah, pengalaman yang paling berharga adalah bagaimana mempertimbangkan beberapa asas yang ada di dalam menarik kesimpulan terkait memutuskan atau mengutamakan suatu hal yang dari satu hal dari dua hal yang sama-sama pentingnya. Ya, jadi seperti itu. Pengalaman melakukan pertimbangan menganalisa dua hal yang sama penting dan harus mengutamakan satu dari dua tersebut, satu dari dua masalah tersebut. Seperti itu, Pak. Pengalaman itu yang paling berharga. Luar biasa apa yang disampaikan kepada saya. Ini menjadi pengalaman dan pembelajaran baru buat saya terkait dengan penanganan kasus-kasus yang sudah Bapak utarakan dan penanganan. Luar biasa.
Saya kira cukup Pak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sama-sama, intinya kita saling berbagi Pak. Ya. Siapa tahu esok lusa Bapak jadi kepala sekolah, mari kita saling berbagi seperti itu. Ya, saya rasa cukup Pak. Makasih banyak waktu. Ya.